muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kita telah selesai membacakan penjelasan dari perkataan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau memberikan anjuran kepada kita untuk berada di atas jalan dan sunnah, yaitu di atas jalan dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan siapa saja yang berada di atas jalan dan di atas sunnah tersebut, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlinanlah air matanya karena takut kepada Allah, maka neraka itu tidak akan menyentuhnya. Ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas pedoman dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya neraka itu tidak akan menyentuhnya. Sampai pada perkataan beliau, sesungguhnya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Kemudian di dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membacakan ataupun menjelaskan pula tentang perkataan sahabat yang mulia, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata beliau rahimahullah, "Wan Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yakbanuna saharul hamqa wa saumahum lam yasqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil mughtarrina." Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, betapa tidur dan berbukanya orang yang cerdas itu
lebih baik, lebih bagus daripada tidak tidurnya dan berpuasanya orang-orang yang bodoh. Sungguh seberat darah dari kebaikan yang disertai ketakwaan dan keyakinan itu lebih agung, lebih utama, dan lebih berat daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Ini sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebenarnya apa yang beliau katakan di sini itu hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang mana sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang anjuran untuk berada di atas jalan dan di atas sunnah, yaitu berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidak boleh menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Dan di akhir dari perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang sesungguhnya sederhana di atas jalan dan di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Ini kandungan dari makna yang disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu sama. Yani sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan betapa tidur dan berbukanya orang yang cerdas. Betapa tidur dan berbukanya orang yang cerdas itu lebih bagus, lebih baik daripada begadangnya atau tidak tidurnya serta berpuasanya orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdas di situ maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas jalan dan di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian orang-orang yang bodoh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berada di atas jalan sunnah dan jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu searah sebenarnya apa yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebelum kita jelaskan dari makna perkataan beliau di sini, kita sebutkan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, asaru Abi Dardai radhiyallahu anhu yushbihu asara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fi ma'nahu tamaman, anna sahibal aqidati sahihati wa in kana naiman fahuwa khairun min sahibil aqidatil fasidati wa in kana qaiman yusallin nafilah wa sahibas sunnah fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khairin wa sahibal bid'ati fi saharihi wa fi saumihi huwa ala syarrin li'annahu yasiru ala ghairi hadin. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, asar, ini perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu di sini menyerupai perkataannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fi ma'nahu, pada maknanya tamaman, secara sempurna.
Iya. Jadi secara lafaz dia beda. Iya. Tapi secara makna itu sama sempurna kata beliau. Iya, lafaznya kan beda. Kalau sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan alaikum ala sabil wa sunnatin. Iya. Sampai perkataan beliau wa innaktisodan ala sunnatin ala sabil wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sunnatillahi wa sabilillahi wa sunnati. Kalau di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan ya habadza naumu al-aqyasi wa iftaruhum ya kaifa yakbanuna sahral hamqa wa saumahum dan seterusnya. Itu lafadznya beda, tapi maknanya secara sempurna sama. Iya, maknanya secara sempurna sama. Arah pembahasannya sama. Kemana arahnya? Yaitu kepada perkara yang seseorang itu hendaknya berada di atas jalan Nabi SAW dan jalan para sahabatnya, jangan menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam agama. Di dalam agama. Kata beliau juga, sesungguhnya orang yang memiliki akidah yang benar, walaupun dia tidur, maka dia berada di atas kebaikan. Dia lebih baik daripada orang yang memiliki akidah yang rusak. Iya, akidah yang benar maksudnya di atas jalan dan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akidah yang rusak maksudnya akidah yang tidak berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kata beliau, pemilik akidah yang benar walaupun dia tidur, maka dia lebih baik daripada pemilik akidah yang rusak walaupun dia berdiri sholat malam, sholat sunnah semalaman suntuk. Orang yang berada di atas sunnah pada tidurnya dan berbukanya dia berada di atas kebaikan. Dan orang yang melakukan perkara bid'ah, berada di atas bid'ah, pada begadangnya dia dan pada berpuasanya dia di atas kejelekan. Karena dia berjalan di selain jalan petunjuk Nabi SAW. Iya. Jadi dipahami di sini, kalau orang yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, walaupun sedikit ibadahnya itu tentu lebih baik, lebih utama, lebih diterima oleh Allah daripada ibadahnya orang yang banyak sholat semalaman suntuk, berpuasa setiap hari, tapi tidak berada di atas jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau jalan yang tidak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diinginkan secara umum. Kemudian sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini kata beliau adalah kan hakimun hadhil ummah. Beliau ini adalah orang yang bijak dari umat ini. Kana kasiru tafakkur. Sahabat Abu Darda ini adalah sahabat yang paling banyak tafakkur, berpikir. Kama qalat Ummu Darda radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Ummu Darda, yakni istri Abu Darda. Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, Fan Aun ibn Abdillah
Qultu li Ummi Darda, ayu ibadati Abi Darda kanat aksar? Qalat at-tafakkuru wal i'tibaru. Aun bin Abdillah itu pernah berkata kepada Ummu Darda, ya, pernah bertanya kepada Ummu Darda, yakni istri Abu Darda. Ya, tentu Ummu Darda itu lebih tahu tentang Abu Darda itu siapa. Maka Ummu Darda mengatakan, atau Aun bin Abdillah dulu bertanya, ibadah apa yang dilakukan oleh Abu Darda yang paling banyak beliau lakukan? Iya. Ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu? Kata beliau, kata Ummu Darda, yaitu at-tafakkur, banyak berpikir. Tafakkur. Yang berpikir tentang keagungan, kebesaran Allah SWT dan seterusnya. Wal itibar. Dan juga banyak itibar, pelajaran. Ini ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Walaupun di awal-awal dari perjalanan Abu Darda radhiyallahu anhu bersama Ummu Darda, ini memang dijelaskan di dalam satu hadis tentang semangat yang luar biasa dari Abu Darda radhiyallahu anhu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi wasallam dengan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yes. Sahabat Salman Al-Farisi yaitu beliau adalah muhajir. Beliau adalah seorang muhajir, sementara Abu Darda Ansari. Karena Salman Al-Farisi ini tidak ada keluarga, tidak ada keluarga bersama beliau, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bersama Salman Al-Farisi. Kemudian pada suatu ketika, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengunjungi saudaranya yaitu Abu Darda di rumahnya. Ternyata Salman Al-Farisi itu hanya mendapati istrinya. Itu pun dalam keadaan apa? Dalam keadaan pakaian yang usang, compang-camping, tidak sepatutnya lah kalau seseorang itu sudah menikah berpakaian seperti itu. Berpakaian seperti itu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanya, kenapa seperti itu keadaanmu? Beliau pun menjelaskan, yakni Ummu Darda menjelaskan akan keberadaan beliau sebagai istri Abu Darda. Kata Ummu Darda, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatan atau laisa lahu hajatun fid dunya. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda itu tidak punya hajat, tidak punya keperluan tentang dunia. Artinya tidak terlalu memperhatikan tentang istrinya, bagaimana. Kan kalau sudah menikah itu jelas, seorang suami itu memperhatikan istrinya, dia pasti butuh kepada istri. Istri juga butuh kepada suami sebenarnya, seperti itu. Maka Ummu Darda mengatakan seperti itu, bahwasanya sahabatmu Abu Darda itu, saudaramu Abu Darda itu tidak butuh terhadap dunia. Maka tatkala Abu Darda radhiyallahu anhu pun datang, datang di saat itu, kemudian Abu Darda menyuguhkan makanan kepada saudaranya yaitu Salman Al-Farisi. Di saat itu Abu Darda mengatakan, makanlah karena sesungguhnya saya sedang puasa. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu. Makanlah karena sesungguhnya saya sedang puasa. Apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika mendengar perintah dari saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW bersama beliau? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ma ana biakilin
hatta ta'kula. Saya tidak akan makan sampai engkau juga makan. Iya, padahal ini Abu Darda apa ini? Puasa. Iya. Saya tidak akan makan sampai engkau puasa juga. Saya tidak akan makan sampai engkau makan juga. Qala fa'akala, maka Abu Darda pun makan. Iya. Dia batalkan puasa sunnahnya. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda liyakuma. Maka tatkala datang waktu malam, ini sudah lepas salat Isya. Iya. Maka Abu Darda pun pergi. Pergi untuk apa? Pergi mau salat malam. Iya. Jadi tadi di siang harinya dia mau berpuasa. Iya. Dia memang pekerjaannya puasa seperti itu. Kemudian di malam harinya salat malam. Iya. Di malam harinya salat malam. Maka di saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Nam, tidur." Iya. Iya, tidur. Kemudian bangun lagi. Dia setelah tidur dia ikuti tidur. Ya, sebagaimana perintahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tidur. Kemudian selanjutnya bangun lagi. Iya, bangun di malam hari lagi, tengah malam. Kata Salman Al-Farisi, tidur. Iya, akhirnya tidur lagi, dia taati. Dia ikuti perintahnya. Iya, saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW bersama beliau. Nanti di akhir-akhir malam dia bangun, maka Abu Darda, Salman Al-Farisi mengatakan, iya, sekarang sholat. Jadi mereka pun sholat. Ini sholat malam. Iya, sholat malam. Selanjutnya Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jiwamu itu, dirimu punya hak terhadap dirimu. Artinya butuh istirahat, itu haknya dirimu. Butuh istirahat malam, di malam hari, bukan sholat semalaman suntuk. Kemudian butuh juga makan dan minum di siang hari, punya hak untuk diberikan. Iya. Kemudian kata beliau lagi, "Wali rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak atas dirimu pula. Artinya perlu ibadah. Iya. Beribadah kepada Allah SWT. Itu hak Allah SWT kepada kita. Kemudian kata beliau, "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya keluargamu pula itu punya hak. Iya, bukan sepanjang hari setiap harinya puasa. Iya, bukan pula setiap malamnya sholat malam. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk istri. Iya. Sesungguhnya keluargamu itu punya hak terhadap dirimu. Kemudian kata beliau, "Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Maka berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Dirimu punya hak, berikan haknya. Tuhanmu punya hak kepada engkau, berikan haknya Allah SWT. Keluargamu punya hak kepada dirimu, berikan haknya keluargamu. Iya, seperti itu keberadaannya. Artinya harus menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Iya, tidak boleh ada yang dizalimi di situ. Iya, tidak boleh ada yang dizalimi di situ. Tatkala, ini kan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di situ. Tatkala keduanya menyebutkan datang kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka lalui di malam hari itu tadi, kemudian sampai pada perkataannya Salman Al-Farisi bahwasannya dirimu punya hak atas engkau, kemudian Rabbmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, dan seterusnya. Disebutkan hal ini kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Shadaqah Salman," benar apa yang diucapkan oleh Salman. Iya. Di sini itu memberikan gambaran akan semangat yang luar biasa dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ jalannya keliru. Iya, di situ jalannya keliru. Iya. Kenapa?
dia puasa setiap hari. Itu bukan tuntunan yang benar dalam agama kita. Puasa setiap hari itu ya nanti Ramadan, atau ada hari-hari tertentu yang memang misalnya puasa Syawal 6 hari mau berturut, tidak apa-apa. Iya. Tapi mau puasa sunnah setiap hari, ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Iya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, la soma man somad dahar. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Setiap hari dia berpuasa. Tidak ada namanya puasa bagi dia. Tidak ada pahalanya. Bukan tuntunan Nabi. Jangan dikatakan puasa. Puasa setiap hari berarti pahalanya luar biasa. Iya. Perhatikan tadi apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Darda. Iya. Betapa tidur dan berpuasanya orang yang cerdas itu lebih bagus, lebih baik daripada begadangnya dan berpuasanya orang yang bodoh. Iya, begadang artinya dia sholat malam semalam suntuk, setiap malam seperti itu. Dia puasa di setiap harinya, tidak pernah berbuka di siang hari. Ini puasanya orang yang bodoh. Demikian pula sholat malam semalam suntuk setiap malam. Kalau sekali-sekali tidak ada masalah. Iya. Kalau sekali-sekali tidak ada masalah. Tapi setiap malam mau sholat malam, mulai dari setelah sholat isya sampai subuh, sholat malam itu bukan sholat malamnya orang yang cerdas. Iya. Karena bukan tuntunan Nabi SAW seperti itu. Iya. Berkaitan dengan puasa, tidak ada puasa yang paling bagus, yang paling utama di atas daripada puasanya siapa? Nabi Daud. Iya. Di atas puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Iya. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud itu adalah sehari berbuka, sehari berpuasa. Iya. Itu puasanya Nabi Daud. Dan tidak ada yang lebih utama kata Nabi SAW dari puasanya Nabi Daud. Demikian pula sholat malam. Iya, sholat malam. Iya. Afdalus sholat. Iya, sholatul lail. Iya, sholatul Daud. Seutama-utama sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud. Bagaimana sholat Nabi Daud? Karena yanamu nisf. Iya. Beliau itu tidur seperdua malam. Jadi dia bagi seperdua malam tidur. Summa yakum sulusahu. Kemudian beliau sholat sepertiga malamnya. Jadi seperdua malamnya tidur. Kemudian sepertiga malamnya beliau sholat malam. Summa yanamu sudusahu. Kemudian setelah itu beliau gunakan tidur lagi seperenam malamnya. Ya, seperti itu Nabi Daud bagi sholat malamnya. Dan tidak ada yang lebih utama dari sholat malamnya Nabi Daud. Jadi itu. Bukan mulai dari setelah sholat itu sampai subuh. Mau azan subuh baru berhenti. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW tentang hal itu. Berarti antum sudah paham ya tentang makna perkataan yang pertama sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang baru saja kita bahas pada pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga apa yang diinginkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Padahal apa yang dikatakan diamalkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu sebelum apa? Sebelumnya di zaman Nabi itu puasa di siang hari, kemudian sholat di malam hari. Ternyata itu bukan jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu akan melalaikan banyak hak. Banyak hak. Lagi pula tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena tuntunan agama itu tentu saja dia akan membawa kemaslahatan. Itu akan menempatkan setiap pemilik hak. Tidak akan melumpuhkan sebagian hak kemudian menaikkan hak yang lainnya. Dan itu tidak dikehendaki di dalam Islam. Baik. Demikian pula mungkin berkaitan dengan 3 orang yang datang kepada Nabi alaihissalam. 3 orang yang datang kepada Nabi alaihissalam yang bertanya
tentang ibadah Nabi SAW, yang mana di saat itu Nabi SAW tidak ada di rumahnya, sisa istri beliau. Maka di antara 3 orang ini mengatakan, saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Ada yang mengatakan lagi, saya mau sholat dan saya tidak akan pernah tidur. Artinya sholat malam semalam suntuk. Ada yang mengatakan lagi, saya tidak akan berbuka dan terus berpuasa. Artinya di siang hari, nanti malam baru berbuka. Berarti apa? Dia tidak mau menikah, satu. Yang kedua, dia tidak mau tidur malam, dia mau sholat terus sepanjang malam. Yang ketiga, dia mau berpuasa sepanjang hari, setiap hari. Kemudian dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan, saya tidak mau menikahi wanita. Saya tidak mau menikahi wanita. Tadi sudah disebutkan, saya tidak mau menikahi wanita. Artinya apa? Dia mau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya ketika Nabi SAW mendengar ucapan ini, maka Nabi SAW langsung menegur mereka. Ma balul kaum, apa yang dikatakan oleh kaum itu? Saya menikah, saya juga tidur malam dan sholat malam, saya juga berpuasa dan berbuka. Man rogiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Tidak mau menikah, ini berada di bawah bahaya ini. Disebutkan oleh Nabi, bukan termasuk golonganku. Tidak mau menikah karena apa? Karena alasan mau fokus belajar atau mau fokus ibadah. Beda kalau memang tidak menikah karena memang bermasalah. Bermasalah dari sisi psikologisnya misalnya dan semisalnya, itu lain. Tapi tidak menikah karena hanya dengan alasan mau ibadah. Menikah itu ibadah, bahkan ibadah besar yang akan melahirkan ibadah yang sangat besar pula. Akan mencetak generasi-generasi muslim. Nabi SAW berbangga dengan banyaknya umatnya nanti pada hari kiamat. Ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan apa? Saya berpuasa dan juga berbuka. Artinya tidak setiap hari Nabi berpuasa. Saya juga sholat malam dan saya juga tidur. Artinya tidak semalaman suntuk beliau sholat malam. Masuk juga dalam makna apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu di sini. Jadi sudah dipahami itu kalimatnya dari Abu Darda, betapa tidurnya dan berpuasanya orang yang cerdas. Orang yang cerdas artinya dia berpuasa dan dia sholat malam itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu lebih baik daripada begadangnya dan berpuasanya orang-orang yang bodoh. Begadang maksudnya apa? Bukan begadang begitu saja. Dia sholat malam mulai dari awal malam sampai akhir malam. Itu begadangnya orang yang bodoh itu. Demikian pula puasanya orang yang bodoh. Banyak puasa orang bodoh, dia berpuasa setiap hari. Tidak pernah berbuka di siang hari. Ini juga puasanya orang yang bodoh. Kemudian kata beliau, misqalu dzarratin, seberat dzarrah min birrin, dari kebaikan, ma'a taqwa wa yakin, yang disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, itu lebih agung, lebih besar, lebih utama dan lebih berat timbangannya daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Walaupun sedikit tapi di atas sunnah, sesuai dengan tuntunan, daripada banyak tapi tidak sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada nilainya. Kita kembali lihat keterangan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, menjelaskan tentang perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, innal abda
qad yakunu yanamu fil laili wa yuftiru fin nahar. Sesungguhnya seorang hamba itu kadang dia tidur di malam hari dan dia berbuka di siang hari. Yani laisa yaksuru siyam nafal. Maksudnya kata beliau, dia tidak memperbanyak puasa sunnah. Wala yaksur salat al-lail, dan dia tidak pula memperbanyak salat malam. Bahkan dia itu bersenang-senang di malam hari dengan tidurnya, dan dia bersenang-senang di siang hari dengan berbukanya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuknya dari amalan-amalan sunnah. Dan dia tidak pula membebani dirinya sendiri. Dia tidak pula membebani dirinya sendiri, seperti misalnya dia bisa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Bahkan cukup bagi dia untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ataukah dia berpuasa Senin Kamis di setiap pekan. Ini cukup. Kalau mau utama tidak ada masalah kalau mampu. Kalau mampu sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu untuk dijaga, maka ambil walaupun itu sedikit, tapi kita mampu istimror terus-menerus menjaga amalan itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Kama Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala. Kata Nabi alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berketerusan walaupun sedikit. Sekarang kalau kita berpuasa sehari berbuka dan sehari berbuka, sementara itu tidak akan continue untuk kita pertahankan, maka masih lebih utama kalau kita berpuasa 3 hari dalam sebulan, dan itu kita bisa continue insyaallah taala sampai masa tuanya kita. Sampai masa tuanya kita. Lagi pula nilai dari puasa 3 hari, nilai dari puasa sunnah 3 hari dalam sebulan itu menduduki pahala sebulan penuh. Pahala puasa sunnah sebulan penuh. Itu nilai apa? Nilai puasa 3 hari di dalam sebulan. Pahalanya itu sama dengan pahala sebulan penuh. Jadi setiap bulannya misalnya selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan jelas dia puasa wajib. Jadi setiap bulan itu dia berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka dia telah mendapatkan pahala puasa sunnah setahun penuh. Itu. Jadi sudah cukup bagi kita. Sudah mendapatkan pahala puasa sunnah setahun penuh dengan menjaga apa? Dengan menjaga puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Dengan menjaga puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Dan ini lebih ringan bagi kita daripada kita mau berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan di masa usia tua nanti sudah lemah, itu sulit untuk mempertahankan sehari berbuka, sehari berpuasa. Tapi kalau 3 hari dalam sebulan, insya Allah kita bisa melihat dari 30 hari itu atau 29 hari itu tinggal kita pilih 3 hari. Tinggal kita pilih 3 hari. Kita bisa puasa di awal, di pertengahan ataupun di akhirnya. Tidak ada masalah, yang jelasnya 3 hari. Itu sudah kita mendapatkan pahala puasa sunnah setahun penuh. Berbeda dengan misalnya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal misalnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu yang menyempurnakan puasa Ramadan, puasa Ramadan sebulan penuh, itu dia sempurnakan, dia menjadi pahala puasa wajib setahun penuh. Itu keutamaan apa? Keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika dia telah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Pahala puasa setahun penuh ini yang dimaksud dengannya adalah pahala puasa wajib. Sekarang kalau dia puasa sunnah lagi 3 hari dalam sebulan, di puasa Syawal itu tadi kan 6 hari. Kita niatkan di 6 hari itu
untuk 3 hari di bulan Syawal juga. Jadi kita gabungkan niat kita. Jadi kita dapat 3 hari di bulan Syawal. Iya. Kemudian bulan berikutnya lagi 3 hari. Di bulan berikutnya lagi 3 hari dan seterusnya. Maka sampai datangnya bulan Sya'ban, kita pertahankan 3 hari puasa sunnah itu, kita mendapatkan puasa sunnah setahun penuh. Berarti 2 sudah. Pahala puasa wajib setahun penuh dapat, kemudian pahala puasa sunnah setahun penuh juga didapat. Subhanallah. Dan itu insya Allah akan masuk di dalam golongan orang-orang as-shaimun. As-shaimun itu artinya orang yang betul-betul sifatnya senantiasa menjaga puasa. Kan setiap hari hampir dibilang apa? Puasa setahun penuh dia dapat pahalanya, baik wajib maupun sunnah. Sehingga insya Allah dia akan mendapatkan panggilan dari pintu Ar-Ruyyan. Iya, pintunya orang-orang yang berpuasa insya Allah Ta'ala. Itu di dalam surga. Ada pintu Ar-Ruyyan namanya. Yang mereka ini, yakni orang-orang yang senantiasa berpuasa akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Ruyyan itu sendiri. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli puasa, yang sifatnya betul-betul menjaga puasa. Walaupun itu tadi ya, jangan anggap remeh puasa 3 hari dalam sebulan. Itu luar biasa pahalanya. Iya, daripada kita berpuasa sehari berbuka, sehari berpuasa, tapi setahun bertahan putus sudah. Itu masih lebih utama tadi kita menjaga 3 hari dalam sebulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, di malam hari pula, iya di malam hari. Tadi puasa kan? Sekarang sholat di malam hari. Di malam hari dia mengambil waktu malamnya itu sedikit. Dan dia tidak memperbanyak sholat tidak memperpanjang sholat malamnya. Iya. Akan tetapi dia lakukan itu ibadah puasa, iya, yang sedikit misalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dia lakukan sholat di malam hari, iya, yang sedikit itu pula sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang didasari oleh apa? Didasari oleh takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta keyakinan dan keimanan, iya, betul-betul dia jujur di dalam melakukan amalan tersebut. Dia berpegang teguh di atas akidah yang benar, iya, dia yakin tidak ada syubhat dan tidak ada keraguan. Maka ini kata beliau, inna hadza afdalu mimma ya'ti bi amsalil jibali ibadah walakinnahu minal muqtarina bi kasrati ibadati bi anwa'il ibadah. Maka ini kata beliau itu lebih utama daripada orang-orang yang mendatangkan suatu ibadah seperti gunung, akan tetapi ibadah tersebut adalah ibadah yang merupakan di luar daripada tuntunan Rasulullah SAW. Ibadahnya orang-orang yang tertipu. Iya, ibadahnya orang-orang yang tertipu, yang dia lihat ini banyak ibadahnya tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau demikian pula kata beliau, orang-orang yang tertipu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memerintah kepada yang baik dan melarang kepada kemungkaran. Iya. Kemudian tertipu dengan apa? Dengan mengerahkan kemampuannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan dan lain sebagainya, akan tetapi itu tidak berada di atas jalan dan di atas sunnah. Jadi ibadahnya walaupun itu banyak, besar, bahkan mengobarkan harta dan juga dia korbankan jiwanya, tapi tidak di atas jalan dan di atas sunnah, maka itu sia-sia begitu saja. Bahkan apa? Bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia dapatkan dosa. Kenapa? Karena dia menyandarkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara itu tidak dituntunkan, tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka itu berarti apa? Dia mengada-ada di dalam syariat Allah. Ini dosanya merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Iya, merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Kemudian yang terakhir di sini sebelum kita tutup, kata beliau, iya, hafizahullah taala, wa hadhil kalimatu min fiqhil azim radhiyallahu anhu wa ardahu wa hakadha kana tariqus sahabati radhiyallahu taala anhum an hadha. Kata beliau, iya,
Ini kata beliau, ini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah atau hafizahullah, ketika beliau memberikan komentar tentang perkataan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalimat ini min fiqhil al-azim, itu berasal dari fikih yang sangat mendalam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Demikianlah keberadaan jalannya para sahabat senantiasa berada di atas ini. Oleh karena itu, Nabi alaihissalatu wassalam pernah mensifati orang-orang Khawarij. Iya. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mensifati orang-orang Khawarij tentang ibadah mereka yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan apa? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wasiyamahu ma'asiyamihim yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmi minar rumiyah. Jadi kata Nabi alaihissalam berkaitan dengan orang-orang Khawarij, ibadah yang sangat luar biasa. Iya. Salah seorang di antara kalian itu merasa tidak ada apa-apanya ibadah kalian daripada ibadahnya orang-orang Khawarij. Iya. Salatnya, iya, kalian itu betul-betul kalian merasa tidak ada apa-apanya salatnya kalian daripada salatnya orang-orang Khawarij. Demikian pula puasanya, iya, kalian daripada puasanya orang-orang Khawarij. Tapi mereka itu membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Padahal apa? Padahal puasanya luar biasa, salat malamnya luar biasa, menangisnya itu luar biasa, sampai air mata itu meleleh. Iya, bekas air mata yang ada di pipi mereka itu berbekas. Iya, air matanya yang keluar. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berada di atas jalan yang benar. Iya, oleh karena itu yang menjadi ibrah atau dasar utama yang menjadi tolak ukur di dalam agama kita adalah bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalam, bukan bagaimana kita memperbanyak ibadah sementara tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Selesai pembahasan bab yang pertama di dalam kitab Fadlul Islam. Nanti insya Allah kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu bab wujubi dukhuli fil Islam, bab wajibnya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi masuk ke dalam Islam itu bukan hukumnya sunnah, tapi wajib bagi setiap manusia. Kapan tidak, maka dia akan mendapatkan kerugian. Insyaallah nanti kita akan paparkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'ah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.